Pagi Dimas. Halo Besti. Hai hai. Hai Capcay. Greg mana? Greg lagi tidur. Adanya kucingku, si Nyaong. Kita ngetik dulu ya, ngasih tahu orang. Ternyata lumayan banyak guys cerita horor yang masuk. Dan satu orang tuh kalau cerita panjang-panjang loh, aku kaget. Ini dia podcast malam Jumat. Kucing Lisa namanya siapa? Kucing aku namanya Nyaong. Aku gak punya cerita, aku nyimak. Punya aku singkat kok, Sa. Gimana, Sa? Encok gak bisa joget-joget? Encok. Encok. Punggungnya pegel, Wak. Bacain semua kalau sanggup. Iya, ternyata tuh yang kirim lewat DM Twitter banyak. Lewat DM Instagram juga banyak. Jadi aku pilih yang enggak, aku pilih sih sebisa mungkin aku baca semua ya guys, kalau tenggorokan tidak kering. Ya, kalau tenggorokanku sanggup. Ini mau pakai back sound nih ya, mau pakai back sound serem. Alright. Markimul, mari kita mulai. Saya cari soundtracknya dulu. Gak usah sosokan pakai backsound lah. Tapi nanti kalau nggak pakai backsound nggak dapet itunya, feelnya. Kemarin gue matiin backsound, pada minta pakai backsound. Pakai backsound lah biar dapet feelnya. Bentar, Blackpink rilis trailer Pink Venom.
Kayak ngeliat trailer Kill This Love. Terima kasih sudah meramaikan konser 10 NF JKT. Ya, sama-sama. Saya juga terima kasih karena kalian sudah nonton konser JKT. Aduh. Salah. Bentar ya, guys. Pakai backsound Warkop DKI. Apa pakai backsound Stranger Things? Ya Allah. Seram kali Wak mukanya, ya ampun. Kita download dulu supaya nggak kena iklan. BTW 17-an ikut tanding apa, Sa? 17-an aku ikut tanding apa? Tanding paling lama, siapa yang paling lama bertahan di dalam rumah? Gue menang sih pasti kalau tandingnya kayak gitu. Di komplek aku lomba panjat pinang nggak jadi, Sa. Gara-gara belum dipinang dia udah diambil orang. Apaan sih? Receh banget. Receh. Hai semuanya yang baru join. Kok hari ini mau jurnalisa? Kalau di YouTube tuh bisa diulang-ulang nggak sih? Nggak bisa di loop ya dia? Cacat. Hai Morgan. Han Banua. Mari kita buka DM Twitter. Kita mulai dari Twitter dulu ya, guys. Oh, Twitter. Tes backsound dulu, tes backsound. Kedengeran gak, guys? Aman, oke. Mari kita mulai. Doakan hari ini aku pemberani. Tuhan Yesus bersamaku. Oke. Kita mulai cerita pertama ya, guys. Lumayan panjang-panjang ini di Twitter. Ih, Fahma kabur. Jadi mau pakai backsound apa enggak nih? Kalau nggak mau pakai backsound gue matiin. Sound pakai koplo lah, gue lagi sendirian. On cam dong Liza. Kalau jurnalisa ini kebetulan temanya radio gitu ya Kak, konsepnya radio, jadi kita radio. Oke, pakai backsound ya, biar kerasa gitu ya feelnya. Mama
suara gitu beneran gimana? Ah, udahlah. Udah mah jangan mancing-mancing mah, ini udah malam loh mah. Ntar ada yang nyautin beneran. Apa? Mama aku tuh iseng guys, dari kemarin kita radio horor tuh ngisengin. Oke, kita mulai. Ini cerita yang pertama, backsoundnya belum nyala. Naratornya penakut. Tapi kalian suka dengerin cerita horor, jadi gimana dong? Iklan ayah lagi. Kita mulai. Oke. Ini vibe-nya masuk ya guys. Kita berubah vibe. Tadi ketawa-ketawa, sekarang kita vibe-nya jadi horor banget ya. Bayangkan kalian di rumah sendirian, suasana lagi sepi, gelap, remang-remang, dan hanya ada showroom horor dari Lisa. Jeng 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 jeng. Mari kita mulai. Cerita yang pertama saya lihat dari DM Twitter. Namanya minta disamarkan. Jadi saya tidak akan ngasih tahu nama aslinya ya guys. Tapi ini dari Twitter. Semoga kakaknya ada di sini ya. Kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Jadi ceritanya gini. Ini nggak begitu panjang ya guys. Cuma ada satu bubble chat. Hai Lisa, aku ada cerita horor nih. Tapi nama disamarkan aja ya. Thank you in advance. Dulu aku pernah kerja di sebuah kota besar di Jawa Timur. Tadinya aku ngantor di sebuah ruko. Karena sewa ruko itu habis, akhirnya kita pindah ke tempat yang lebih luas. Kantor yang baru ini kebetulan tadinya rumah peninggalan Belanda. Serem, tentu saja. Banyak cerita horor yang aku dengar tentang tempat ini. Tapi gak pernah mengalami sendiri sih. Sampai pada suatu hari, sekitar semingguan setelah kita pindah ke sana, karena lokasi baru ini di wilayah yang udaranya panas, kita mutusin buat install AC baru di lantai 2. Udah panggil servis AC, tapi mereka baru muncul sehari kemudian. Kata masnya, sebetulnya mereka udah kirim tukang kemarin. Tapi sebelum sempat pasang alat, orang itu malah pulang dan jatuh sakit. Jadi gini, mas tukang itu datang ke kantor sekitar jam 6 pagi. Alasannya, biar pas install AC tidak mengganggu jam kerja orang. Waktu masuk, ia dibukain pintu sama cleaning service. Ia kira mereka berdua cuma satu-satunya orang waktu itu. Wajar ya, karena masih pagi, masih jam 6 pagi, masih sepi lah. Tapi tak lama saat naik ke lantai 2, ia lihat beberapa orang sedang berkumpul di ruang meeting. Aneh juga ya, masa sepagi itu udah ada orang rapat? Tapi dia gak terlalu mikirin. Mas tukang AC berusaha profesional aja. Yang ia ingat, tampang orang-orang tadi mirip orang asing. Tapi bisa aja itu rekanan bisnis dari luar negeri. Who knows? Nah, setelah melihat lokasi pemasangan AC, Mas tukang turun ke lantai 1. Ada sedikit hal teknis yang perlu ditanyakan ke cleaning service. Setelah selesai bertanya-tanya, kebetulan ia menyinggung tentang orang-orang yang sedang meeting di lantai atas. Tahu nggak jawaban apa yang didapat dari Mas cleaning service? Hah? Rapat apa?
Lawang kita cuma berdua kok ini. Orang-orang baru datang jam 9 nanti, Mas. Mendengar itu, tukang AC langsung pamitan, gak balik-balik lagi. Wow. Siapa yang rapat jam 6 pagi, guys? Sudah pasti itu hal yang aneh. Di mana-mana kantor pasti bukanya yang buat karyawan sekitar jam 8-9 pagi ya kan. Meeting pasti gak ada sih yang subuh-subuh kecuali urgent banget. Apakah orang-orang Belanda yang hidup di zaman peperangan, mereka lagi pada meeting buat memikirkan strategi perang selanjutnya? Mereka masih belum sadar kalau mereka sudah menjadi arwah. Oh, merinding. Please, kalian mau bagi-bagi jawaban UN? Thank you ya, mencairkan suasana. Kita lanjut ke cerita yang kedua. Ini juga cuma ada satu bubble chat ya. Pengirimnya dari Kak Zahra MFna. Ya, dari Kak Zahra. Nggak tahu ada Kak Zahra nggak di sini. Kita baca lagi ya guys ceritanya. Liz mau share pengalaman hororku, semoga dibaca ya. Jadi ini kejadiannya hari Selasa sekitar jam 10 pagian. Dan gue di rumah sendiri karena orang tua lagi pergi. Dan kebetulan gue tidurnya di bawah. Dan FYI, rumah gue tuh ada 2 lantai. Jadi ceritanya gue mau mandi dan mau ngambil baju di lantai atas. Kebetulan jendela di atas ditutup karena di atas gak ada yang ngisi. Seketika gue naik ke anak tangga, terakhir gue lihat kamar pintu orang tua gue terbuka, gak ditutup. Dan mau tau apa yang gue lihat? Gue lihat Poci lagi tiduran tapi menggungi gue. Dan itu bener-bener real, panjang banget. Dan gue bersyukurnya dia menggungin gue. Coba kalau enggak. Akhirnya selama kejadian itu, kalau mau ke atas ngambil baju atau keperluan apapun, selalu minta anter atau minta ambilin. Ya bayangin aja lah, jam 10 udah siang, ada begituan. Soalnya gue tahu sarung guling gue gak punya yang polos warna putih. Dan kalau beli selalu ada motifnya. Itu kejadian horor gue dan bener-bener gak bisa dilupain. Si Poci lagi tidur siang guys. Numpang dia di kasur orang. Keenakan. Lupa dia gak nutup pintu ya. Iseng banget Poci ini. Kenapa mereka suka tiduran ya? Kalau kalian inget minggu lalu gue cerita soal kakaknya nyokap. Kakaknya nyokap tuh dulu sempat diganggu juga guys. Siapa tahu di sini kemarin ada yang nggak join ya. Kakaknya nyokap tuh dulu sempat pernah diganggu juga. Dan Pocinya juga tiduran di samping kakaknya nyokap gue. Hai. Tapi masuk akal sih, mereka susah berdiri jadi lebih enak tiduran. Kalau berdiri pegel kayaknya mereka ya. Masa mau sikap lilin. Gitu. Jadi ternyata Poci-Poci ini sukanya tiduran ya guys. Alright. Oke Mas Poci. Oke. Kita lanjut ke cerita yang ketiga. Ini juga masih dari Twitter dari Kak Tok Dalang. Dari Tok Dalang. Selamat sore Kak. Sebelumnya makasih ya udah baca ceritaku. Tok Dalang, apakah kamu ada di sini? Oke, kita lanjut. Ini cerita horor yang dialamin sama mamahku sendiri. Jadi dulu papaku pernah dinas di luar kota. Terus seminggu kemudian pulang ke rumah. Anehnya, pas masuk ke dalam rumah, papa tuh cuma diem. Sampai mama nyuguhin kopi, papa tetap diem gak ngomong sama sekali. Karena ini kejadiannya jam 3 malam, mama izin sholat tahajud terus ketiduran. Bangun sholat subuh papa gak ada. Mama gak mikir yang aneh-aneh tuh. Oh mungkin sholat ke musola, karena biasanya gitu. Ternyata jam 6 atau setengah 7-an, papa datang persis kayak papa yang semalam. Terus mama nanya kan, loh bukannya papa semalam udah pulang? Terus papa jawab, ngaco, orang ini baru pulang. Terjadilah perdebatan karena mama kira papa bercanda. Padahal papa sumpah-sumpah kalau dia baru pulang pagi ini.
Begitu Kak ceritanya. Jadi nggak tahu deh siapa yang datang malam itu. Wow, wow, merinding. Sumpah deh, tadi gue jujur gue merinding bacanya. Soalnya nih ya, kalau kejadian yang kayak gini, kayak si Tok Dalang ini, memang suka ada makhluk-makhluk tak kasat mata yang suka niru bentuk orang lain. Aku sering denger sih cerita kayak gini. Saudara gue, ini lagi-lagi saudara gue ya, sepupu gue, itu juga pernah ngeliat nyokapnya, tapi itu bukan nyokapnya. You know what I mean, right? Kayak mereka tuh suka niru bentuk orang, kenapa ya? Karena sepupu gua itu juga pernah ngeliat nyokapnya kayak jadi kan rumahnya kayak 2 lantai gitu ya. Nah dia pernah ngeliat nyokapnya naik ke atas, dipanggilin nggak nengok-nengok, ya kan? Untung nggak diikutin tuh. Tahu-taunya nyokapnya tuh sebenarnya di teras, nggak kemana-mana. Jadi nggak tahu tuh siapa yang dilihat di tangga. Tapi itu beneran bentuknya kayak nyokapnya persis. Para mamanya nyimpen selingkuhan. Kan katanya bentuknya persis kayak bokapnya. Lu pernah baca thread Sewudino nggak? Kebetulan belum baca yang Sewudino, tapi katanya bagus ya thread Sewudino ini. Gue belum baca sih karena gue takut. Oke. Kita baca cerita keempat. Ini juga cuma 1 bubble. Kita baca yang 1 bubble dulu ya guys. Pengirimnya namanya Arif. Halo Arif, apakah kamu ada di sini? Ceritanya lagi gue baca ini cerita lu. Judul ceritanya dia nih ya. Judul kisahnya itu adalah Rumahku Selalu Ramai di Tengah Malam. Kenalin, namaku Arif, aku tinggal di Wonogiri. Kebetulan aku kerja sebagai guru di salah satu SLB di Wonogiri. Rumahku terbilang agak di kota kak, cuma 5 menit lah ke alun-alun kabupaten. Pernah suatu hari, satu keluarga nginep liburan ke Tawangmangu. Nah, aku kan paling males ya kalau diajak keluar rumah. Akhirnya tetap stay, jaga di rumah. Kejadiannya malam kak, sekitar jam 1. Aku kebangun, udah rame dong rumahnya. Ayah, ibu, kakak, dan adik ngobrol asik di ruang tamu. Tapi gak terlalu jelas apa yang mereka omongin. Ya mungkin sampai 10 menitan lah. Entah kenapa aku mau bangun dari tempat tidur tuh rasanya berat banget. Alhasil ya tetap nyimak aja obrolan mereka. Terus ketiduran lagi deh sampai jam 3. Oke, ini selalu jam 3. Serem banget. Jam 3 aku bangun lagi kak buat sholat malam. Masih posisinya di kamar. Kepikiran dong kalau tadi jam 1 pada ngobrol. Loh tapi kok aneh ya? Barulah aku inget kak. Bukannya mereka nginep di Tawangmangu ya? Aku sih mikir positif aja. Ya mungkin gak jadi nginep. Ya udah keluar kamar, wudu, terus sholat di lantai 2. Menjelang azan subuh aku turun ke lantai 1 kak. Mau siap-siap ke masjid sholat subuh. Tapi kok masih sepi ya? Padahal jam 4-an biasanya udah pada bangun nih. Langsung cek dong kamarnya. Dan hasilnya nihil. Gak ada siapapun di kamar. Ruang tamu pun kosong. Aku sempet bingung juga kak. Akhirnya tak tinggal ke masjid dulu buat sholat. Setelah selesai baru WA adik. Aku pun tanya, jadi nginep ya? Lalu adikku jawab, oh lah ada apa? Tak jawab, gak ada apa-apa. Loh, jadi yang tadi malam siapa ya? Ngobrol malam-malam jam 1-an. Akhirnya aku ketawa kak, dan dari situ aku semakin yakin kalau mereka bener ada di sekitar kita, bahkan di rumah pun juga ada. Terus kaget gak? Kalau aku pribadi enggak sih, udah terbiasa soalnya, gak cuma sekali itu aja. Sebelum dan setelah itu pun ada, yang penting iman tetap dijaga, jangan sampai kalah sama tanda petik mereka. Terima kasih. Oh my god. Jadi yang tinggal di rumah itu bukan hanya kita, keluarga yang manusia, tapi juga ada satu keluarga makhluk tak kasat mata. Ini kayak gue pernah tahu deh, ada cerita horor juga.
yang keluarga tak kasat mata itu loh. Kalau ada yang tahu pasti ada yang tahu sih. Kisah keluarga tak kasat mata. Ini tuh persis, nggak persis sih, mirip. Karena dia ngelihat ada sekeluarga ngobrol-ngobrol di ruang tamu. Jadi selain kita, ada keluarga lain juga di rumah kita guys ya. Serem. Ampun. Aku bingung dah, kayak orang bisa berani ya. Padahal udah ngalamin kayak gitu, tapi ya udah mau gimana lagi. Tetap hidup berdampingan padahal tahu kayak hari itu digangguin. Kayaknya gue kalau jadi Kak Arif tadi, gue ke masjid nggak balik-balik sampai besok paginya. Mending tunggu sampai terang baru balik ke rumah. Hai Mimi Peri. Oke, kita lanjut. Ini cerita dari Kak Capcainya Kristi. Harusnya ada Kak Capcai di sini. Ada dong, ada. Hai Kak Capcai, jadi ini mau aku bacain ceritanya ya. Ini ada 3 bubble, tapi 2 bubble sih ceritanya. Nggak terlalu panjang. Oke, kok ini backsound-nya mati? Kita mulai ya guys. Hai Kalisa, aku mau berbagi cerita horor yang aku alami sendiri. Yang pertama sekitar tahun 2010, waktu bokap beli mobil, terus karena garasi penuh disimpan di luar di samping rumah tetangga yang ada pohon mangga. Terus pas tengah malam waktu aku kebangun, aku iseng nih ngintip mobil bokap. Dan ternyata tepat di samping mobil gue lihat ada poci. Karena kaget plus takut, akhirnya gue bersikap masa bodoh terus balik lagi tidur. Pohon mangga selalu berkaitan. Kalau ada pohon mangga tuh pasti ada cerita horor, itu udah pasti ya. Di mana-mana. Selalu gitu, gue selalu mendengar cerita horor kalau ada pohon mangga. Dan ini benar. Dia bahkan ngeliat poci. Kak Capcai ngeliat poci, serem banget. Oke. Terus ada kejadian yang kedua. Pengalaman horor kedua terjadi sekitar tahun 2019. Jadi ceritanya aku pulang lembur dari kantor ke rumah sekitar jam 11 malam pas sampai rumah. Langsung mandi dan setelah mandi gue sekilas lihat ada nyokap lagi duduk di sofa lantai 1. Sedangkan kamar aku plus kamar mandi tuh ada di lantai 2. Yang anehnya, biasanya kalau nyokap ke kamar mandi, lampu ruangan tengah tuh dihidupin. Nah tapi anehnya gue lihat nyokap duduk gelap-gelapan di sofa tersebut. Beberapa detik kemudian, pas mau manggil nyokap dan bilang aku udah sampai rumah, sosok yang mirip dengan nyokap tersebut hilang dengan sendirinya. Sampai dengan sekarang pengalaman horor tersebut belum berani gue ceritain ke nyokap dan bokap karena gue masih tinggal di rumah tersebut. Sekian pengalaman horor yang gue alamin sendiri. Semoga dibacakan sama Kalisa. Terima kasih. Serem banget. Kenapa ya mereka tuh suka niru kayak. Mulai hari ini kalau nyokap gue pulang kerja, gue mesti nyubit nyokap gue. Ya kan, kalau kesakitan kan berarti manusia. Kalau nggak kesakitan, ya wassalam sudah. Gue bukain lagi pintu. Kenapa kalian suka meniru ya? Masih lama kok, Kariska baru mulai. Tenang. Oke, kita lanjut lagi ya guys. Aku lupa ini ke cerita berapa. Oke, ini dari Kak Rahasia. Dia minta disamarin namanya ya. Hai Kak, semoga kamu ada di sini karena ceritanya lagi aku bacain. Gue pengen cerita pengalaman horor gue. Sempet beberapa kali kejadian, tapi beda-beda gitu momennya. Dan jenis setannya juga beda. Ceritanya gak bakal panjang sih kayaknya. Ntar kalau di up ke podcast lu, jangan sebutin nama gue ya, gue malu. Siap. Oke, yang pertama kali gue alamin dan gue masih inget banget alurnya adalah dulu waktu gue TK sekitar tahun 2002. Malam minggu waktu itu sekitar jam 2 baru kelar maghrib. Bukan, salah baca guys.
sekitar tahun 2002 malam minggu, waktu itu sekitar jam-jam baru kelar maghrib ya, jadi ini latar belakangnya baru kelar maghrib ya guys. Di sebelah rumah gue tuh ada gang gitu yang cukup semotor sampai ujung gang, cuman cukup buat seorang. Jadi gang itu memang tempat parkir motor keluarga gue, dan dengan pencahayaan yang minim sampai di ujung gang. Jadi ini gangnya gang kecil ya guys, cuma muat motor lah gitu. Nah malam itu tuh keluarga gue mau keluar naik motor, gue, abang gue beserta bonyok gue. Ketika mereka masih riweuh di dalam rumah nih, entah kenapa gue udah yang siap sendiri dan gue main di atas motor yang diparkir di gang itu tadi sendirian. Ya namanya anak kecil, belum tahu apa-apa dan belum takut apa-apa. Gue main dengan imajinasi gue yang saat itu jadi tukang ojek. Ketika asik main sambil lambai-lambai ke ujung gang yang gue ceritain tadi, seolah-olah tukang gojek lagi ngelambain tangan ke penumpangnya. Dan ketika gue lagi asik main, entah apa tuh yang gue lihat di ujung gang, kayak ada orang, tapi kayak skeleton gitu, hitam gede, dan dia ngelambain tangan ke gue. Seolah-olah dia ngebales lambaian tangan gue tadi, dan itu dia cukup lama ngelambain tangannya. Oke, terbayang. Jadi dia lagi main jadi tukang ojek, pura-pura jadi tukang ojek di satu gang gelap. Kemudian di ujung dia ngeliat kayak ada orang tapi bentuknya kayak tengkorak doang, gelap gitu kelihatannya, lambai-lambaian nama dia, dan itu cukup lama. Gue kira itu orang, tapi kok lama-lama nyeremin. Akhirnya dengan gaya anak kecil gue ngomong 1, 2, 3, lari sambil teriak mama. Itu ada orang hitam di gang. Oh, makanya guys, pelajarannya janganlah main pura-pura jadi tukang ojek ngelambain, ntar ada yang balas ngelambai, kita yang panik kan. Gelap lagi tempatnya ya. Oke, kejadian yang kedua. Kejadiannya ketika sekitar setengah bulan pasca eyang aku meninggal. Ini gue udah pindah rumah ya. Cerita di atas itu rumah eyang gue yang meninggal ini. Sejak eyang gue sakit, akhirnya gue pindah rumah atas permintaan eyang gue, tapi kita tetap satu rumah. Nah ini kejadiannya malam minggu juga nih, jam-jamnya habis isya. Papa gue kerjanya Satpol PP, jadi ada shift jaga gitu pulangnya, baru besokannya. Jadi di rumah cuman bertiga nih, gue, abang gue, dan nyokap gue. Di keluarga gue emang ada rutinitas keluar malam gitu, ada kerjaan biasanya kita semua ikut keluar. Tapi karena gue lagi asik main di depan rumah sama teman-teman gue, akhirnya gue ditinggal di rumah bareng teman-teman gue. Ini tumben-tumbennya nyokap gue keluar lama. Gue main di kursi di depan rumah, dimana kali kita duduk di kursi itu pandangan kita nyorot kursi panjang di dalam rumah gue. Nah gak biasa-biasanya juga temen gue pulang pas gue lagi sendiri di rumah. Jujur gue jadi penakut semenjak cerita di atas. Jadi gue gak berani sendirian di dalam rumah. Akhirnya ketika teman-teman gue pada pulang dan nyokap gue juga belum kunjung pulang, jadilah gue duduk di kursi tempat gue main tadi. Oke, jadi ini ceritanya dia lagi sendirian di rumah, ditinggal sama nyokapnya, tapi nyokapnya belum balik-balik juga. Kebetulan udah sore banget, teman-temannya pada balik nih. Karena dia semenjak dilambai nama tengkorak itu dia jadi penakut, dia memilih untuk tetap di teras guys, untuk tetap di kursi depan gitu ya. Oke, terus kita lanjut. Akhirnya ketika teman-teman gue pada pulang dan nyokap gue juga belum kunjung pulang, jadilah gue duduk di kursi tempat gue main tadi. Terus secara gak sadar gue nengok ke kursi panjang yang ada di dalam rumah ini. Nih kursi panjang bentukannya itu sandaran tangannya landai, jadi enak gitu deh buat sandaran, yang kayak jadi setengah duduk lah posisinya. Makin lama gue amati nih kursi kok aneh. Lama-lama gue lihat nih ada orang rebahan yang setengah tidur, yang palanya disandarin di sandaran tangan. Dia pakai baju putih, tapi dari perut ke bawah itu gak jelas. Terus rambutnya keurai panjang banget, sampai menjuntai ke lantai. Pas gue sadar itu begituan tanda petik ya guys, yang dimaksud adalah hantu, gue auto ngibrit ninggalin rumah kosong yang enggak gue kunci. Nah pas kejadian itu entah kenapa jadi kebetulan semua. Kebetulan tetangga gue udah pada tutup rumahnya, jadi gue bener-bener sendirian.
Kak, kenapa kamu mengalami kisah-kisah yang menyeramkan terus ya? Itu sudah pasti Mbak K. Menurut gue tuh Mbak K ya guys. Itu Mbak K. Iseng dia. Numpang rebahan di sofa. Oke, ini ada kejadian ketiga lagi guys. Kejadian ketiganya itu dialami sama kakak ini waktu dia SMP. Dia bilang, dulu gue SMP ikut pramuka gitu, jadi berkemah di hutan. Gue tinggal di Banyuwangi by the way. Nah, pas gue kemah itu ada acara penjelajahan malam. Acaranya tengah malam. Lalu waktu kita dikumpulin buat mulai acara, kita dibarisin gitu. Gue anaknya emang demen ngeliatin langit malam gitu. Jadi pas kita lagi baris, gue gabut, jadi gue ngamatin langit. Ketika gue lagi ngamatin, gak sengaja gue ngeliat kalau orang Jawa bilang sih panah tai, atau biasa disebut santet. Bentuknya itu bola api, terbang di langit gitu. Zaman gue SMP itu emang masih zamannya persantetan. Dan gue kemah itu di hutan di suatu desa yang masih kental dengan santetnya. Dan lu kalau denger nama Banyuwangi, pasti yang pertama kali muncul adalah santet. Dulu nyokap gue atau nenek gue ya, dia bilang kalau ngeliat kayak begituan itu kudu nyebut panah tai atau tai. Ini gue bukan lagi ngomong kasar ya guys, gue lagi baca ceritanya doang. Ya, jadi katanya disuruh untuk ngomong panah tai atau tai. Gitu katanya, biar gak jadi tuh santet atau gak nyampe ke target. Waktu gue inget pesan itu, langsung gue lakuin. Dan seketika, boom, si bola api ini kena pohon kelapa dan hilang gitu aja. Masih 2 lagi sih, tapi gue pegal dan gue yakin lu males bacanya. Bisa ya, santet kayak gitu dilihat dengan mata telanjang. Gue kira ya kalau santet itu ya udah tiba-tiba lo kena santet aja gitu, nggak kelihatan bentuknya. Tapi ini ternyata bisa dilihat ya. Oke, thank you kak. Jadi gue kalau ngeliat bola api gue harus bilang panah tai. Oke. Akan gue inget. Tapi kalau kemah emang selalu ada cerita-cerita serem ya guys. Kayak kalau lagi kemah pramuka, karena temen gue pun waktu gue kemah zaman SMP ada aja juga yang ngelihat sesuatu yang seharusnya tidak dilihat. Makhluk-makhluk kasat mata. Balaspati itu apa ya? Kalau di tempatku namanya teluh. Bisa di kantor juga tuh santet. Oh gitu ya. Oke, ilmu baru. Oke, ini cerita selanjutnya ya guys. Dikirim dari Kak T Oyster. Nggak ada nama aslinya. Halo Kak Oyster, semoga kamu ada di sini lagi dibacain ceritanya. Kita mulai lagi ya guys. Halo Lisa, ini pertama kalinya gue DM lo. Satu-satunya kejadian horor yang bener-bener kejadian sama gue itu ketika gue lagi naik angkutan travel. Saat itu gue udah capek banget nih buat ke rumah mbah gue di salah satu kota di Jawa Timur. Karena gue juga anak rantauan dari Tangerang yang kuliah di Malang. Gue mau ngembaliin sepeda motor yang gue pakai selama penelitian. Jadi gue berangkat subuh naik motor dengan lama perjalanan kurang lebih 5-6 jam. Wow, lama ya naik motor 5-6 jam. Nah, namun di hari itu gue juga langsung memesan travel untuk balik ke Malang. Sore hari baru berangkat naik travel. Di tengah perjalanan, mobil lewat jalan kecil area persawahan. Karena posisi capek juga sambil senderan di jendela pintu mobil. Tiba-tiba gue lihat kain warna putih bersih dan agak bercahaya gitu di atas pohon. Awalnya gue udah berpikir positif kalau itu bendera partai baru dipasang. Atau ya mungkin ada karung nyangkut. Tapi setelah lewatin jalan itu, sopir yang ngebelakangin gue cerita kalau dia lihat sosok itu full di atas pohon. Gue kaget dong, awalnya gue udah berpikir positif nih. Mungkin bendera partai atau karung. Tapi malah jadi kepikiran. Badan gue langsung merinding, kepala juga langsung pusing saat itu.
Gue jadi mikir, ternyata Mbak K itu bajunya putih bersih gitu ya. Gue kira kayak di film-film kalau gitu bajunya tuh lusuh, kotor, ada bekas tanah. Itu aja sih pengalaman gue yang pertama kali lihat itu. Walaupun kainnya aja, tapi itu jelas banget di mata gue, kayak solid aja gitu bentuknya. Ini Mbak K udah laundry bajunya kayaknya kak ya, makanya putih bersih. Tapi cerita-cerita travel gini selalu ada juga loh, cerita serem. Pokoknya cerita pohon mangga, cerita tentang rumah yang bukan kita doang penghuninya, cerita tentang perjalanan pulang kampung, itu tuh selalu ada aja kisahnya. Ya di jalan tol, ya di jalan tol tiba-tiba di tengah ada orang berdiri lah, tiba-tiba hilang, ya kan? Yang ngelihat ada di pohon lah, di pinggir jalan lah. Sih selalu ada cerita-cerita kayak gitu kalau lagi perjalanan pulang kampung loh. Nih, kita lanjut cerita selanjutnya. Dari Kak Wilantika. Hai Kak, semoga kakak ada di sini. Mau aku bacain ceritanya. Gue nggak tahu ini horor atau enggak ya Lis, tapi ini cukup membekas di ingatan gue. Jadi gini. Kepencet. Jadi gini, dulu pas gue masih SD, gue masih inget banget tengah malam lagi nonton acara Dunia Lain. Dulu gue nonton sambil makan nasi goreng, soalnya di depan rumah ada yang jualan kan. Nah posisi gue tuh di ruang depan, TV ada di tengah rumah, dan di depannya ada kasur. Mama gue lagi tidur juga di situ. Ini acara Dunia Lain tontonan pas zaman SD juga gak sih malam-malam? Sekarang gak tahu sih masih ada apa enggak ya. Oke lanjut. Jadi pas lagi enak-enak makan, tiba-tiba kakak gue yang namanya Ulan ini keluar dari kamar gue dan dia langsung duduk di depan TV sambil nunduk. Gue pikir dia lagi main HP, soalnya di situ memang tempat cas HP juga. Gue tawarin dah tuh dia nasi goreng, tapi nggak dijawab sama sekali. Sampai akhirnya ya udahlah gue diemin. Nah di situ gue mau ke toilet dan arah toilet ini harus ngelewatin ruang tengah. Di situ pas gue jalan, dia berdiri dan balik masuk ke kamar gue. Gue gak lihat mukanya sama sekali, bener-bener dia malingin mukanya. Yang jelas dari postur tubuh dan rambut, itu kakak gue yang namanya Ulan. Nah pas gue udah selesai makan, gue langsung mau tidur. Di situ gue bangunin mama gue buat nyuruh kakak gue keluar. Soalnya gue kan tidur sendiri, dia tidurnya sama kakak gue yang satu lagi, namanya Cici, dan kamarnya itu ada di seberang. Mama gue teriak lah tuh nyuruh kakak gue keluar, tapi kagak keluar-keluar. Sampai akhirnya kakak gue yang namanya Cici teriak dari kamarnya, Ulan udah tidur dari sore. Gue langsung melongo, langsung diem, karena itu beneran jelas banget kakak gue. Di situ mama gue nyuruh tidur sama dia aja, tapi gue nolak dan beraniin diri masuk ke kamar. Tahu apa? Gak ada siapapun. Padahal gue jelas banget lihat dia keluar dan masuk ke kamar gue lagi. Cuma segitu aja sih. Besoknya lumayan heboh karena gue sama mama gue cerita kejadian malam itu. Ini bukan sekali doang. Ternyata kakak gue yang lain juga lihat si sosok yang katanya kembaran kakak gue ini. Tapi sekarang udah gak pernah muncul lagi. Semenjak si Ulan udah nikah, dia gak pernah muncul lagi. Oke, segitu ceritanya. Hehe. Aku merinding. Ini misteri ya. Kenapa hantu suka niruin bentuk orang? Dan kadang dia spesifik ke satu orang niruinnya. Kayak cerita tentang kakak ini, Kak Wilantika ini, si Kak Ulan ini kayak pernah juga gue pernah dengar juga kayak ada satu makhluk tak kasat mata yang kayaknya tuh demen sama satu orang ini. Makanya mungkin sampai ditiru kali ya, sampai bentuk-bentuknya ditiru. Apa ya alasannya niru? Kayak
Gue tuh nggak ngerti alasan dia tuh munculin diri dengan bentuk seperti si kakak Ulan ini. Kayak cuma iseng duduk nunduk, ditanyain kagak mau jawab, terus balik lagi ke kamar, udah gitu doang. Terus ketika si kakaknya Wilantika ini dan Nika udah gak pernah muncul lagi. Why? Kayak mereka juga punya favorit ya, kayak aku suka nih sama manusia ini, jadi mungkin aku tiruin aja kali ya bentuknya dia gitu. Mereka berpikir seperti itu kali ya. Oke, main banyak ya dari Twitter tadi tuh udah gue bacain. Sekarang kita move ke Instagram. BTW gue kalau baca kecepatan gak sih guys? Kasih tahu gue ya kalau gue bacanya kecepatan. Bagus lu nyeritain agak kecepatan kok, enak didengar. Oh, thank you. Gue takutnya gue ceritanya kecepatan jadi malah gak enak didengar. Apa ya? Kita buka Twitter. Kok Twitter? Instagram maksudnya. Kalau ada yang punya, kalian boleh banget loh DM aku. Di Twitter nih lumayan panjang, jadi gue lagi move dulu ke DM. Kita lihat cerita yang ada di DM. BTW ya, gue kayak gini tuh sambil nyalain TV juga biar rame. Meskipun BGM horornya gue lebih kencang daripada suara TV. Nih, gue udah buka DM guys. Kita baca cerita horor yang pertama. Ini ceritanya serem banget dari Fahma Sadrina. Fahma, lu masih ada di sini kan? Cerita horor lu gue bacain. Jadi Fahma ini cerita guys. Ini baru kejadian kemarin, Sa. Siang-siang gue lagi rebahan, scroll Twitter sambil nunggu undian Verif Theater Great Show-nya Gaby. Lagi santai-santai, tiba-tiba malah dapet chat dari admin Prodi. Ternyata dapet jadwal kalau 2 hari lagi sidang. Terus habis itu nggak lama dapet email kalau kalah undian tiket Great Show-nya Gaby. Sekian. Horor banget kan? Horor banget. Udah 2 hari lagi sidang, kalah undian grade-nya Kak Gaby. Horor banget. Berarti nggak nonton dong. Horor sih, 2 hari lagi sidang. Gue jadi lu juga takut. Keringat dingin ada tuh. Video call juga sold out. Oh, ini sangat horor bagi fans JKT. Saya mengerti. Oke. Oh my god, panjang banget. Aduh, thank you banget ya kak.
Kak Mei nanya username showroomnya apa? Ada di Twitter Kak. Ada nggak ya Kak Mei di sini? Hai Kak Mei, semoga ada di sini, ceritanya lagi gue bacain. Bye Fahma. Oke. Ini cerita yang selanjutnya guys. Dari Kak Mei. Dia cerita seperti ini. Jadi aku sama kembaran aku kan gabut tuh. Akhirnya aku ajak dia keluar. Tapi nggak tahu mau kemana. Ya udah deh, aku ajak kembaran aku ke puncak aja naik motor. Terus pas udah nyampe mau balik, tuh akunya iseng kan, kepo sama jalan belok ke kiri. Itu lewat mana sih? Akhirnya nyasar. Awalnya kayak biasa aja gitu. Karena nggak tahu jalannya, aku ngikutin motor depan. Terus tiba-tiba motor itu ngilang. Ya udah tuh aku lurus aja. Kok makin lama jalannya makin naik, makin sepi, makin dingin. Terus aku suruh kembaran aku buat lihat maps kan. Biasanya kalau di puncak tuh jarang ada sinyal. Ya untungnya tadi ada sinyal. Terus ngikutin maps. Udah tuh pas sampai pertengahan jalan, kayak udah dalam mimpi banget. Takut gak bisa pulang lagi. Soalnya jalannya kayak jurang gitu. Gak ada rumah sama sekali. Bahkan lampu aja gak ada. Depan belakang juga gak ada yang lewat. Terus, ya Allah, rusak suasana aja lu iklan. Oke, lanjut lagi. Jadi tadi dia sampai mana tuh ya? Pokoknya dia udah sampai jalan, kanan kiri ada jurang, gelap, nggak ada kendaraan yang lewat juga gitu loh. Dia benar-benar sepi jalannya guys. Lalu dalam hati aku berdoa terus nih. Pas di daerah sepi itu, kembaran aku bilang, gas aja mbak, sepi. Terus akunya bilang, gak kelihatan apa-apa nih. Disuruh gas. Nabrak sih, tapi ngomongnya pakai bahasa Jawa. Udah tuh, sekitar 1 jam lewat jalan kayak gitu. Ada satu motor lewat lawan arah. Mulai agak tenang. Gak lama kemudian ada suara gamelan dong. Mulai panik dah tuh. Ternyata ada yang lagi nikah. Terus ada wayangnya. Terus kayak ada bau dupa gitu, kanan kiri, banyak pohon beringin, diselimuti kain kotak-kotak, kayak di Bali deh. Akhirnya pas udah nyampe di pemukiman, mulai gua gas tuh motornya. Terus udah deh nyampe di rumah dengan keadaan tangan mati rasa karena dingin banget. Ini kejadian masih belum lama, tanggal 25 Juli kemarin. Kayaknya ini gak horor, tapi menurut aku ini horor karena baru ngalamin kejadian gini. Sebenarnya aku tuh banyak kejadian horor, cuman mungkin kalau diceritain gak bisa panjang banget. Karena aku kalau ada gini-gini tuh gak mau ambil pusing, jadi ya udah biarin aja. Jadi dia ceritanya ke puncak guys. Terus iseng lewat jalan lain, makanya jangan iseng kak. Udah lewat jalan yang gede aja tuh puncak. Jangan iseng-iseng lewat jalan lain. Dibikin muter-muter, dibikin nyasar itu. Aduh, udah sering kan ada orang dibikin nyasar. Jangan aneh-aneh guys kalau udah malam ya. Lewat jalan gede aja pokoknya. Jadi dia lewat jalan, iseng nyoba jalan baru. Gak ada orang, sepi, tau-tau denger ada gamelan guys. Ada orang nikah pakai wayang. Terus di pohon dikasih kain kotak-kotak. Menakutkan. BTW cerita ada suara orang nikah gini, bokap gue juga pernah cerita ke gue. Ngelewatin daerah di Jakarta Timur. Gue gak bisa nyebutin tempatnya ya guys, tapi ini kayak komplek lah. Komplek lumayan gede. Apa tuh namanya? Bokap gue sih pernah bilang, gue lupa sih ini cerita bokap gue atau bokap gue nyeritain kisahnya saudara gue yang lewatin komplek itu malam-malam. Jadi ya sama, ketika ngelewatin komplek itu kompleknya sepi malam-malam,
gak ada angin gak ada hujan, ada tuh suara orang lagi nikahan, macam suara gamelan kayak gitu. Ya udah, terus dilihat ada pawai orang nikahan lewat, modelannya kayak dari kerajaan-kerajaan zaman dulu katanya gitu. Gue lupa sih ini kisah bapak gue ya malam-malam lewat situ atau bapak gue nyeritain saudara gue yang lewat situ, tapi intinya pernah dia lewat kompleks itu, terus malam-malam dengar suara itu tadi kayak macam gamelan gitu, kayak orang nikahan. Pas dilewatin, ya aneh lah, malam-malam masa ada pawai orang nikah coba. Udah gitu pakaiannya pakaian zaman kerajaan zaman dulu, ya kan. Mereka suka bikin kondangan makhluk tak kasat mata tengah malam ternyata ya, jam-jam segitu dia buat nyewa jalanan pas sepi soalnya. Oke, kita lanjut lagi. Ini juga dari Instagram. BTW nih ya, Instagram tuh gue tuh nggak tahu kenapa error. Jadi beberapa masuk ke hidden request. Gue nggak ngerti sih. Hidden. Masuk ke hidden request. Ada yang tahu nggak ya kenapa bisa kayak gitu? Untung ini gue cek jadi gue tahu ada DM masuk. Ini ada cerita dari Kak Nis. Oke. Cerita anak kuliahan guys. Ini oke, ntar suaranya hilang. Sorry. Oke, ini ceritanya dari Kak Nis. Dia bilang gini, pas gue kuliah, gue ngekos di rumah salah satu temen kakak gue. Itu rumah emang sedikit serem. Rumahnya itu ada pintu sampingnya. Jam 2 malam gue kebangun karena denger kayak orang jalan di atas genteng. Gue sih ya mikirnya maling nih kayaknya. Beberapa menit denger ada orang yang jalan di genteng. Tiba-tiba pintu samping yang tadi kayak ada yang dobrak gitu kenceng banget. Gue takut dong. Ini masih mikir maling nih gue. Pintu itu didobrak 3 kali karena kamar gue itu ada jendela yang tembusnya ke dapur. Seketika gue penasaran, gue ngintip lah di jendela itu. Ya Allah, gue shock dong. Apa yang gue lihat ternyata ada cewek rambut panjang berdiri di pojok sambil ketawa-ketawa. Gue ambil selimut ketakutan sambil nangis. Gue baca-baca doa, tapi gue ngerasa Tuhan tuh masih di situ karena kayak ada yang mondar-mandir. Gak bisa tidur sampai akhirnya gue mendengar azan subuh. Wah. Takut. Makanya jangan diintip, Kak. Tapi kalau gue jadi dia ya, yang pertama dipikir juga takutnya maling. Ya kan? Karena lebih bahaya maling gak sih? Itu bisa diapa-apain kalau dianya jahat ya kan? Tapi ternyata guys, yang ngedobrak si Mbak Kay. Mbak Kay ada tujuannya apa sih? Ke dapur ketawa-ketawa. Gak penting. Kayak untuk apa gitu loh, ke pojokan ketawa-ketawa. Ada apa mbak? Ada yang lucu. Please scroll ke atas dong, gue baru DM kemana nih? IG atau oke, barusan gue baca ya ceritanya. Oke. Gak pindah kos aja. Itu ditanya kak, kenapa gak pindah kos aja? Gue masih trauma. Iya sih, siapa yang gak trauma coba ngelihat ada cewek di pojok ketawa-ketawa.
Gue jadi lu juga panik sih. Oke, lanjut ya guys. Ini dari Kak Embun Pagi. Hai Kak Embun, adakah kamu di sini? Lagi gue bacain ceritanya. Halo Kak, aku mau bagi cerita horor yang aku alamin nih Kak. Dulu waktu MTS, aku kan mondok. Nah, ada satu kejadian waktu itu pas habis maghrib, lagi pada tadarus di masjid. Dan di samping masjid itu ada pohon kelengkeng yang usianya udah puluhan tahun. Nah, ada salah satu santriwati tiba-tiba teriak histeris kesurupan, dan itu langsung beberapa santriwati juga kesurupan. Banyak juga yang lemas gara-gara denger teriakan itu. Salah satunya aku. Yang aku rasain waktu itu, badan tuh rasanya dingin, tangan kaku, lutut lemas, dan pikiran udah gak tahu kemana. Setelah beberapa hari setelah kejadian itu, aku udah biasa lagi dan lupain hal itu juga. Tapi ada satu kejadian yang bener-bener bikin aku gak berani kemana-mana sendiri. Kejadian ini sekitar jam 3 pagi. Waktu itu kita dibangunin buat sholat tahajud berjamaah. Aku yang emang orang yang gak susah dibangunin, inisiatif lah buat mandi dulu. Dan kamar mandi yang kosong itu cuma di deket pohon kelengkeng. Aku sih gak ada pikiran gimana-gimana ya. Tapi waktu itu aku lagi mandi dan bener-bener ada suara cewek teriak kenceng banget. Dan disusul ada suara auman harimau. Aku yang emang posisinya lagi sendiri langsung panik dan buru-buru keluar. Tapi kejadian yang gak aku duga di luar itu sepi, gak ada orang sama sekali. Aku langsung lari ke kamar buat nyari temenku dan ceritain yang aku alamin barusan. Banyak yang ngalamin hal kayak gitu waktu mandi di kamar mandi deket pohon kelengkeng. Sejak saat itu, aku udah gak berani lagi ke kamar mandi situ dan kemana-mana selalu minta ditemenin. Wah. Takut. Aku masih apresiasi kakaknya sih. Kayak dia udah ngalamin kejadian horor sebelumnya. Banyak orang yang kesurupan. Tapi karena ini bangun subuh ya, karena mau sholat jadi dia mau mandi duluan. Kayak gue sangat salut. Keberanian itu tuh masih ada. Mungkin karena udah lupa juga kali ya. Tapi gue kalau udah ada kejadian kayak gitu ya, seterusnya gue tuh pasti takut. Tapi ini masih bisa sanggup mandi sendiri jam segitu. Gue kalau jadi dia, aduh, gue udah gak peduli deh. Gue masih keramasan, masih sabunan. Gue udah mending buru-buru cabut keluar. Suara teriakan cewek, ada auman harimau. Ya pikir aja lah jam-jam segitu, harimau mana yang lepas, cewek mana yang teriak-teriak. Ya kan guys. Merinding. Wah, ada cerita lagi guys. Wah, ini cukup panjang ya. Dari Kak Farman. Hai Kak Farman. Cewek sih kayaknya nih ya, Farmanda. Hai Kak, semoga kakak lagi ada di sini ya. Lagi aku bacain ceritanya. Halo Kalisa, gue mau cerita kejadian horor yang kebetulan di rumah gue sendiri. Wow, lagi-lagi di rumah sendiri guys. Jadi kejadian ini udah 2 tahun yang lalu. Nah waktu itu bulan Ramadan, seinget gue, dan waktu itu memang gue tidur cepet. Terus tiba-tiba ada yang ketuk-ketuk pintu rumah sebanyak 4 kali, tapi ketuk pintunya itu kayak tangan yang digenggam. Jadi suaranya kayak duk 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 gitu. Nah terus akhirnya gue kebangun di saat ketukan pintu keempat. Tapi gue mau bangun gak bisa kak, badan tuh kayak berat banget. Terus di situ gue selalu baca sholawat. Tapi dalam hati gue mau teriak minta tolong, ya cuma tetap gak bisa. Dan lama-kelamaan gue bisa bangun, langsung ambil selimut, lari ke kamar mamahku, dan lihat ternyata udah jam 12 malam.
Nah di situ gue masuk kamar mamah tapi nggak langsung tidur, kayak orang plongah-plongoh sambil duduk di tepi kasur. Di situ gue ditanyain sama mamahku, kenapa katanya kok pindah kamar? Terus akhirnya gue ceritain kejadian semalam. Nah ternyata ayah gue juga denger kak pas ada orang yang ketuk-ketuk pintu itu. Terus besoknya ayahku bilang ke om aku kalau ada orang ketuk-ketuk pintu. Takutnya orang yang sama gitu. Soalnya keluarga gue pernah diteror sama orang. Kebetulan tetangga gue sendiri yang memang gak suka sama keluarga gue. Keluarga dan tetangga lainnya udah tahu pelaku yang pernah teror rumahku, tapi kita diam karena gak punya bukti kuat buat ngelaporin. Dan terus kata omku, ternyata itu genderuwo kak, yang memang katanya bisa sampai berubah seperti manusia atau jadi orang-orang terdekat kita. BTW kamar aku di depan dan agak deket sama pintu kamar. Sama pintu rumah, jadi kedenger keras. Wah. Tapi emang Om G ini ya, gue gak mau nyebut namanya, gue takut soalnya gue takut banget sama ini. Om G inilah, mama jangan nakutin, mama jangan nakutin, mama jangan nakutin. Malu. Enggak, mama aku nyebelin banget guys. Dia kan duduk di belakang aku. Gue lagi ngomongin si Om G nih, yang namanya gue gak mau sebut, si Om G. Gue nengok ke belakang, gue tuh udah feeling mak gue nakutin kan. Jadi gue dari tadi tuh kalau cerita sambil nengok ke belakang. Terus pas gue nengok gak tau mak gue rambutnya udah dikedepanin semua sambil duduk. Mak gue ketampol kepalanya, kena tampol. Gue gak sengaja semua. Gue beneran kaget. Di belakang gue rambut dikedepanin semua. Gue lagi takut. Back soundnya begini. Malu banget. Gak sengaja guys, sumpah gak sengaja. Itu beneran gue pure kaget banget. Karena dari tadi tuh gue baca cerita tuh sambil was-was. Sama gue iseng dari tadi soalnya. Bener aja pas nengok udah duduk rambut dikedepanin semua. Gue beneran kaget banget. Tuh kan hilang. Mama mah hilang nih suasana horor. Ya, tapi intinya gitu ya guys. Om G ini tuh yang kayaknya paling sering niruin. Oh my god, I know. Gue tahu kenapa kakaknya tadi tuh yang cerita pertama tuh yang ingat gak guys tadi yang Kak Ulan itu loh, yang Kak Walantika ya tadi namanya ya, yang di Twitter, yang ada hantu niruin kakaknya keluar dari kamar terus masuk lagi ke kamar. Terus setelah kakaknya nikah, Kak Ulan itu nikah, hantunya udah gak pernah niruin sosok kakaknya lagi. Gue tahu. Gue baru ingat ini pasti kelakuannya Om G. Kan emang dia yang paling suka niruin orang sampai bentuknya jadi manusia, ya kan? Dan demen sama cewek-cewek. Pantes pas Kak Ulan nikah udah gak pernah ditiruin lagi. Karena orangnya udah gak ada di rumah, udah ikut suami. Udah punya suami. Benar. Ya bisa jadi. Make sense. Karena kan emang dia demen sama cewek sih Om G ini kan. Bener kan guys? Semoga bukan ya, tapi semoga bukan.
Gitu guys. Oke. Ada cerita lagi nggak ya nih ya? Ini cerita tuh panjang-panjang, jadi gue sebisa mungkin membaca dengan sebaik mungkin ya guys. Kadang tuh ada yang nggak pakai tanda baca, jadi agak sedikit bingung gue bacanya. Jadi kalau misalnya pas gue baca rada-rada nggak jelas, itu gue lagi bingung karena nggak ada tanda baca. Tapi nggak apa-apa, gue sebisa mungkin membaca dengan baik. Ini dari Kak Endri. Hai Kak, semoga Kak Endri ada di sini ya. Kak Endri bilang, aku izin berbagi cerita horor ya Kak. Sebelumnya mohon maaf kalau kata-katanya kurang bagus, karena biasanya jarang cerita lewat ketik kayak gini. Nggak apa-apa Kak Endri, sebisa mungkin aku baca dengan baik agar penonton di sini bisa mendengar dengan baik juga. Jadi ceritanya gini. Backsoundnya habis. Saat liburan Idul Fitri, saya pulang kampung. Kampung saya letaknya di Klaten, Jawa Tengah. Suatu hari di kampung, nenek saya ingin beli kambing untuk sebuah acara besar, tapi saya lupa acaranya apa. Saat malam hari tiba, rutinitas keluarga besar saya jika di kampung hampir setiap malam berkumpul di rumah nenek saya. Saat keluarga saya berkumpul, nenek saya laporan tentang keuangan untuk beli kambing ke bapak saya. Saat saya laporan keuangan, bapak saya menyarankan agar duitnya untuk beli kambing tersebut dihitung-hitung lagi dan disimpan dengan baik, karena besok pagi rencananya langsung dibeli kambing tersebut. Sekitar jam 9 malam, ibu dan kakak-kakak perempuan saya mengajak saya pulang ke rumah. Jarak rumah saya antara nenek saya sekitar 500 meter. Saat orang tua saya mengajak saya pulang, saya menolaknya karena saya dan teman saya sedang bermain kartu. Dan di rumah nenek saya juga masih ada bapak saya yang belum pulang ke rumah. Sekitar jam 11:30-an, saya mengajak teman saya untuk menginap di rumah saya dan langsung menuju pulang ke rumah. Saat perjalanan pulang, saya dan teman saya sedang berbincang-bincang santai. Seketika sampai di rumah tetangga saya dan teman saya langsung berhenti berjalan. Kondisi rumah tetangga saya tersebut memiliki rumah yang lebar dan luas, memiliki halaman yang luas, dan di depan rumahnya memiliki kandang sapi. Jarak antara jalanan dan rumah tetangga saya sekitar 12 meter. Fokus saya dan teman saya adalah ke arah sebuah batu besar seperti batu kali di sebelah kandang sapi, di mana ada seseorang yang duduk di atas batu tersebut. Di situ saya merinding ketakutan, tetapi sekaligus juga penasaran. Kok ada ya orang tengah malam duduk-duduk sendiri di situ? Teman saya yang tidak percaya hal-hal mistis tersebut, dia mengambil batu kecil yang ada di sekitar kita dan melemparkan ke arah orang tersebut. Duar! Lemparan batu pertama itu langsung mengenai orang yang sedang duduk tersebut. Di situ saya mulai keringat dingin, dan teman saya dengan wajah yang mulai ketakutan. Orang yang duduk di batu tersebut mulai bergerak, yang awalnya dia hanya duduk, lalu dia merubah posisinya dengan jongkok dan memutar balik badan ke arah kita berdua. Duar! Di situ kita berdua tidak bisa berkata apa-apa lagi. Tubuh saya yang tiba-tiba refleks tidak bisa bergerak karena orang tersebut langsung menatap kita. Ini refleks paling wajar loh guys kalau kita ketakutan. Kalau kita lihat di TV orang bisa langsung lari kencang, aslinya tuh kita bisa membeku loh karena ketakutan. Justru benar-benar gak bisa lari kalau lagi ketakutan. Aku agak relate sama kayak Endri ini, karena sering aku kejadian mimpi serem, itu badan tuh kaku rasanya, kayak beku, gak bisa gerak sama sekali. Oke, lanjut ya. Kayak Endri ini gak bisa bergerak. Terus orang yang dia lempar pakai batu itu langsung menatap dia dan temannya. Orang tersebut bertubuh pendek dengan mata merah dan menatap langsung ke arah kita berdua. Dengan spontannya kita berdua langsung lari dengan seperti dikejar maling ke arah rumah saya.
Setelah sampai di rumah saya, kita berdua langsung bersih-bersih dan langsung tidur. Saat ingin tidur, saya berdiskusi dengan teman saya itu. Itu makhluk apa ya? Setan kah? Karena ini pengalaman pertama kali saya ditatap seperti itu. Saat sekitar jam 10 pagi, teman saya membangunkan saya yang masih tidur. Dia pamit dengan saya ingin pulang ke rumah. Sekitar jam 1 siang, saat sedang makan siang, orang tua saya memberi informasi tentang kambing. Bahwasanya nenek saya batal membeli kambing karena duit tersebut hilang. Wah, jangan-jangan itu tadi babi ngepet lagi. Duitnya hilang, guys. Boom, 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 boom. Di situ saya refleks langsung berhenti makan dan sangat-sangat terkejut. Di pikiran saya langsung memikirkan kejadian malam tersebut. Dalam hati, apakah iya yang saya lihat itu setan? Jangan-jangan beneran setan dan itu tuyul. Kenapa saya langsung mendebak itu tuyul? Karena menurut saya dengan yang saya lihat, ukuran tubuhnya yang pendek dan mitosnya, dia kan suka mengambil duit. Saat orang tua saya masih menceritakan tentang duit hilang, di situ saya bingung ingin menceritakan tentang kejadian semalam atau tidak. Dengan beraninya saya mengajak bicara kedua orang tua, dan hasilnya orang tua saya langsung kaget. Karena orang tua saya masih mikir kalau ini hanya hayalan-hayalan saya saja. Saya menegaskan jika kejadian tersebut memang benar terjadi, dan saya memanggil teman saya supaya mempunyai bukti. Di situ orang tua saya mulai percaya dengan cerita saya dan masih heran, apakah benar yang ngambil itu tuyul. Setelah saya menceritakan kejadian tersebut ke kedua orang tua saya tidak tahu dengan lanjutannya bagaimana. Apakah orang tua saya menceritakan ke keluarga saya atau dia menceritakan ke nenek saya? Saya tidak pernah tahu. Ini pengalaman pertama saya dengan hal-hal mistis. Di peristiwa tersebut saya umur 12 atau 13 dan sekarang umur saya sudah 20 tahun. Sekitar sudah 7 tahun atau 8 tahun yang lalu peristiwa ini terjadi. Sekian, terima kasih. Bukan babi ngepet, tuyul, atau manusia jadi-jadian. Ya guys, kan kalau yang suka nyuri-nyuri gitu, suka gitu gak sih, yang jaga lilin tuh babi ngepet kan matanya merah gak sih? Takut. Masalahnya ya dilempar pakai batu terus nengok lagi. Udah gitu ngeliatin lagi malam-malam di atas batu. Sumpah nih gue ngebayangin aja serem banget. Kak Henry, kamu gak perlu khawatir, kamu ceritainnya bagus banget. Sumpah, bagus banget. Gak bingung kok bacanya. Iya, takut. Sumpah ini serem-serem banget. Menurut gue sih ya, karena gue penakut juga, jadi baca cerita-ceritanya tuh serem-serem. Kayak kalau duitnya hilang udah pasti gak sih guys diambil sama yang dilihat Kak Henry ini di atas batu. Kecil sudah mencuri, bagaimana kalau sudah besar? Mana ini Sampai sekarang juga masih bingung itu apa ya. Karena kalau manusia biasa nggak mungkin matanya merah sih kak, menurut gue ya. Ngapain juga tengah malam di atas batu. Udah gitu ya, kalau manusia biasa dilempar batu, itu refleks pertamanya apa? Pasti teriak kan, kayak sakit gitu. Anjir, siapa nih lempar gue? Pasti gitu kan. Tapi kan ini nggak, cuma nengok, ngeliatin, matanya merah. Tidak masuk akal. Sudah pasti itu makhluk-makhluk yang tidak biasa.
Ternyata banyak guys cerita horornya. Coba gue lihat reply ya. Siapa tahu ada yang reply, tidak DM. Ada yang reply juga guys. Oke, ini nggak begitu panjang ya, karena kalau di reply dia nggak panjang-panjang banget. Gue balik ke Twitter lagi. Ini dari Kak Hendy. Kalian bisa lihat langsung di reply Twitter gue ya. Dia bilang gini. Tunggu gue cek dulu, takutnya ceritanya kepisah. Oke, dari Kak Hendy dia bilang kayak gini. Gue nggak tahu dia asli apa Om G. Soalnya si cewek jorok suka buang sampah sembarangan di depan kamar dan banyak rambut-rambut bertebaran. Entah rambut yang mana yang rontok lalu disapu sama dia ke depan kamar. Apa jangan-jangan itu sajen buat manggil cowoknya. Setiap si cowok main selalu pulang jam 12:30 karena kecapean kali ya. Main beronde-ronde terus istirahat dulu ya. Suatu ketika si cowok nginap dan kebetulan gue lagi di balkon berjemur. Si cowok malah buka jendela. Oh, ini ceritanya kebalik guys. Maaf, gue bacanya kebalik karena ini di reply. Ini gue baca ulang ya guys. Jadi cerita awalnya gini. Setiap si cowok main selalu pulang jam 12:30 karena kecapean kali ya. Main beronde-ronde terus istirahat dulu. Mungkin ya. Nah, suatu ketika si cowok nginap dan kebetulan gue lagi di balkon berjemur. Si cowok malah buka jendela dan kelihatan lah kolor sempaknya dan bulu-bulunya. What? Gue nggak tahu dia asli apa Om G. Soalnya si cewek jorok, suka buang sampah sembarangan di depan kamar dan banyak rambut-rambut bertebaran. Entah rambut yang mana yang rontok lalu disapu sama dia ke depan kamar. Apa jangan-jangan itu sajen buat manggil cowoknya? Wah, serem. Masalahnya guys, Om G kan emang cuma pakai kolor ya. Udah gitu berbulu lagi. Oke, ini ada lagi guys. Dari Kak Livia. Kak Livia bilang gini. Pernah face to face sama Poci pas lagi belajar buat ulangan. Jadi atas kamar sama papa diganti kaca. Terusnya lagi madep atas ternyata ada Poci. Dan aku stuck semenit gak bisa gerak sama sekali. Agak trauma, tapi kalau ketemu kenapa Poci mulu ya? Iya ya, banyak loh ini pengalaman sama Poci, pada iseng-iseng banget. Ada lagi dari Kak Rival. Waktu itu nginep di rumah kakak, posisi gue tidur tuh di lantai 2. Tidurlah, tapi pas mau menjelang subuh gue ngerasa kayak kakak ipar gue masuk ke kamar. Dia bersuara, bangun subuh. Gue dari situ kayak masih setengah sadar denger suara dia. Jadi kakaknya kayak nyuruh dia buat bangun subuh gitu guys. Mata gue lihat tapi burem. Ya udah lanjut tidur lagi. Pas paginya gue tanya tuh kakak ipar gue, pas subuh ke kamar gue buat bangunin gue buat subuhan gak? Katanya enggak. Ada yang nyuruh dia bangun subuh guys. Siapa yang bangunin dia subuh ya? Mungkin disuruh untuk salat subuh. Ada lagi yang cerita. Ini dari Kak mana nih? Dari Kak Zakaria. Dia bilang gini. Aku pernah bersihin kamar mandi kos-kosan yang udah kotor banget. Malamnya aku ketindihan, mimpi dilangkahi sosok hitam besar. Paginya saya demam sampai 2 minggu. Anehnya baru sembuh setelah aku minum kopi hitam. Bener-bener setelah minum 15 menit langsung sembuh. Sempet tak ulangi bersihin kamar mandi itu lagi, terus aku sakit lagi. Sembuhnya juga karena minum kopi. Ini karena kamar mandi terlalu jorok, sakit makanya. Karena dia bilang kamar mandi kosannya udah kotor banget.
Tapi ini katanya dia ketindihan sih guys, ketindihan sosok hitam besar, makanya sampai demam gitu. Dan sembuhnya kalau minum kopi. Oke. Kopi kayak jadi obat penawarnya. Ini ada yang nge-thread ceritanya Kak Anin, Rumah Mangga. Gue belum baca sih. Cuma lumayan panjang ya bun. Kalian bisa baca langsung di threadnya Kak Anin. Dia panjang banget tuh cerita. Nanti gue baca sendiri aja. Gitu guys, itu tadi cerita-cerita horor untuk showroom Jurnalisa hari ini. Ini malam Jumat ya guys. Dapat banget feelnya. Gue nggak tahu nih malam Jumat Kliwon apa enggak. Nggak mau nyari tahu juga sih. Ntar gue yang takut sendiri. Tapi itu dia. Itu gue sebisa mungkin bacain cerita-ceritanya karena lumayan banyak yang masuk ke DM Twitter dan satu orang cerita tuh panjang-panjang. Jadi gue cerita yang masih bisa gue baca semuanya dengan jelas gitu ya guys. Minggu depan kita masih bisa baca cerita horor lagi gitu. Jin baik tuh. Tapi ya kalau gue nggak salah dengar, kalau misalnya yang muslim ini, kasih tau gue ya kalau gue salah. Kalau nggak salah tuh kalau mau sholat subuh tuh kayak pasti kebangun gitu aja ya. Kayak ngerasa ada yang bangunin gitu loh. Jadi kayak gini, pokoknya katanya gini nih, kalau mau tidur terus memang ada niat untuk sholat subuh, itu sebelum tidur kayak ngomong aja, yang penting ada niat kayak subuh pokoknya harus bangun karena mau sholat subuh. Nah nanti menjelang subuh, gue lupa sih siapa yang yang cerita ke gue, pokoknya nanti pas subuh tuh kayak tahu-tahu bangun aja gitu, bisa bangun sendiri, kayak ada yang bangunin gitu loh. Tapi bener nggak guys? Pernah ada yang kayak gitu nggak? Karena gue bukan muslim ya, jadi gue nggak sholat subuh. Cuma pendengar sih kalau nggak salah dari temen, cuma gue lupa siapa yang cerita waktu itu. Tenang guys, ceritanya yang belum kebaca bisa gue baca di minggu depan karena lumayan banyak. Dan satu orang ceritanya panjang-panjang. Gue sering kalau diniatin bangun pagi, beneran bangun pagi. Kalau nggak niat bangun siang. Iya kan? Aku juga kalau nggak salah denger gitu. Pokoknya asal punya niat, ada niat gitu buat bangun subuh, ntar tuh pas subuh-subuh kayak udah gitu bisa bangun sendiri. Tapi ya guys, pokoknya kalau mau tidur jangan lupa berdoa ya guys, supaya nggak diganggu-ganggu tidurnya, nggak ada mimpi buruk, terus nggak ada makhluk-makhluk kisah yang gangguin tidur kita gitu. Terus buat yang sholat, jangan lupa sholat subuh. Meskipun kayak gue liat orang tuh, kalau cerita orang tuh kalau sholat subuh kadang karena mungkin subuh-subuh kali ya kan sepi bawaannya, jadi kayak hawanya tuh kayak sepi banget. Ada yang juga takut, kayak waktu itu gue pernah baca kayak dia sholatnya mojok gitu loh, bener-bener mojok. Karena kan kayak soalnya ada juga kan yang film horor Makmum itu loh, yang kita sholat terus, gue nonton soalnya guys, kita sholat terus di belakang ada yang ikut sholat juga nyautin. Nah itu gue pernah baca cerita orang juga kayak iya, makanya gue kalau sholat mojok gitu.
supaya nggak ada yang niruin, pokoknya gitu deh ya. Tapi ya namanya berdoa ya guys, kalau sholat kan ibadah buat berbicara dengan Tuhan kita ya, jadi sebisa mungkin dihilangkan rasa takut. Itu tahajud biasanya yang begitu. Nah gue pengen nanya guys, kenapa ditiruin ya guys? Ini gue pure nanya aja sih, penasaran. Siapa tahu di sini ada teman-teman muslim yang bisa menjelaskan kenapa diikutin. Tapi maksudnya ya nggak tahu sih, itu gue yang lihat dari film, terus dari cerita orang gitu juga. Gue nggak tahu sih kalian di sini ada yang ngalamin apa enggak. Tapi maksud gue kalau diikutin itu tuh kenapa ya ditiruin? Dia itu jin baik atau apa guys? Ada yang bisa menjelaskan? Oh gitu ya. Mereka juga ada yang Islam juga katanya juga. Gue Katolik sih, gue nggak tahu detailnya. Nah makanya teman-teman muslim ada yang bisa menjelaskan kenapa bisa ikutan sholat. Karena kan itu lagi ibadah ya ke Tuhan. Kayak kalau misalkan dia hantu, kenapa bisa ikut ngucapin doanya? Itu makanya gue penasaran aja sih, gue cuma pengen tahu aja, siapa tahu di sini ada yang bisa menjelaskan. Gue takut salah, gue takut salah ngomong. Padahal gue cuma pure aja sih penasaran. Koreksi gue ya guys kalau ada salah. Katanya setiap manusia ada kembaran, tapi beda alam. Oh. Aku si hantu comel. Avatarnya comel sih kak, bener comel. Hantu comel. Kayak diamini gitu gak sih? Nah kalau yang gue liat di film tuh, dia beneran kayak ikutin film Makmum itu ya guys yang gue tonton ya. Hantunya tuh beneran ngikutin orang yang di depan sholat gitu loh. Kayak beneran nyautin. Oke gue, makanya aku penasaran gitu loh. Kenapa ya mereka bisa nyautin doanya gitu loh. Yang aku tahu sih itu mengganggu konsentrasi. Ganggu bisa juga. Itu bentuk setan untuk menggoda kita saat ibadah. Oh, oke. Paham. Jadi dia kayak gitu tuh memang niatnya untuk menggoda kita ya. Oh jadi emang gunanya tuh buat, karena dia tahu ya kan kita lagi ibadah, udah gitu jam-jam segitu lagi ya, jadi kayak it's my time untuk gangguin orang-orang yang lagi ibadah sama Tuhannya. Karena kan pasti kita jadi agak gak konsentrasi tuh, ada kan takut sedikit. Nah mungkin itu tujuannya ya guys, cuma kasih tahu kalau mereka nggak takut dibacain doa. Oh, jadi kesannya kayak menantang gitu ya, kayak nih gue tuh dibacain doa gue nggak takut, malah ikut lo sholat gitu kali ya. Tergantung, ada yang takut, ada juga yang nggak takut. Nah tapi iya sih yang gue sih teman-teman gue ya yang muslim
yang rata-rata tuh pada rajin sholat juga tuh. Kayak ya awal tuh kalau nggak biasa sholat jam segitu pasti takut. Tapi kalau kitanya rajin, kayak beneran sholat 5 waktu, terus ya itu ya, sholat subuh, sholat tahajud gitu. Kalau dibiasain terus tiap hari begitu, lama-lama nggak takut, lama-lama malah nggak kepikiran ya, kayak sholat aja gitu. Soalnya temen gue ada nih satu yang temenku muslim juga gitu loh, dia rajin juga ibadahnya gitu. Jadi gue nanya juga ke dia, kayak gue nanya kan, oh kalau subuh gitu, karena gue kan nonton film Makmum itu kan, jadi gue kayak nggak takut ya kalau misalnya lagi sholat subuh gitu, karena kan lagi sepi, orang pada tidur gitu kan. Terus kata dia, ya enggak sih, kalau lu rajin tiap hari sholat jam-jam segitu, lama-lama nggak takut, kayak sholat ya sholat aja gitu, nggak akan ada apa-apa, kata gitu. Emang itu tujuan ganggu manusia, intinya sih jangan takut gitu aja sih. Oke, paham. Paham. Sebenarnya di agama manapun ya guys, kalau kita lagi doa khusyuk gitu kan pasti kayak ada juga yang gangguin ya. Kayak kadang pikiran kita juga yang bikin kita jadi takut gitu. Padahal nggak ada apa-apa, tapi kita mikir yang enggak malah jadi takut sendiri kan. Kayak gue sendiri nih guys, kalau mau tidur, lampu kan udah gelap nih, lampu kamar udah gelap semua kan. Karena kalau lampu nyala tuh silau kan, tidur nggak enak. Jadi biasa gue, walaupun gue ini penakut, tetap gue matiin lampu kalau tidur. Nah, tapi ya kayak ya gue tetap doa juga kan kalau mau tidur. Pokoknya tuh kalau orang Kristen sih biasanya ya, kalau kayak gue sih biasa tuh pasti selalu berdoa sebelum tidur. Semalam apapun itu, subuh apapun itu, gue baru mau tidur pasti wajib berdoa. Terus ya udah kayak itu aja berdoa. Padahal kalau gue kan berdoanya duduk, lipat tangan, tutup mata gitu aja kan. Tapi itu aja ya, tetap kayak keganggu gitu loh, doang nggak bisa fokus, kayak takut, serem, ruangan udah gelap, kayak pikiran tuh tiba-tiba takut sendiri gitu, bayangin hal yang nggak perlu gitu. Padahal doa ya doa aja gitu, tinggal ngomong aja apa yang mau lu ucapin ke Tuhan gitu. Tapi kayak nggak fokus, kayak takut, terus kayak ngebayangin ini gue lagi merem, di depan gue ada apaan nih pas gue merem gitu. Bayanginnya tuh yang kayak gitu-gitu gitu, malah jadi nggak fokus gitu. Pernah gue saking takutnya gue ngintip akhirnya, kan kayak gitu kan nggak bagus ya, doanya jadi nggak khusyuk gitu. Padahal tadi udah bagus, duduk, lipat tangan, tutup mata, doanya udah bagus. Karena pikiran sendiri, entah juga mungkin karena digangguin juga gitu, biar kitanya nggak fokus berdoa, jadi ngintip karena gue saking takutnya, padahal nggak ada apa-apa. Kayak sugesti tuh juga nggak bagus gitu. Karena gue orangnya juga penakut banget, makanya bokap nyokap tuh suka marahin, maka jangan kebanyakan nonton film horor gitu. Tapi kalau bokap tuh lebih ke yang orang nggak ada kok yang kayak gitu-gitu, udah itu sugesti doang gitu. Jangan kebanyakan dipikirin, kamu tuh takut tuh karena pikiran kamu yang ngebentuk rasa takut itu sendiri. Kayak kamu tuh mikirin yang nggak perlu dipikirin gitu, kata bokap gue gitu. Gue diomelin padahal dia sendiri cerita ke gue pernah ngalamin hal horor juga. Gimana ya, anaknya takut juga. Gitu sih guys. Apalagi kalau malam Jumat gini, gue kok di rumah sendirian takut banget guys. Apalagi dulu tuh ya, nyokap gue kalau pulang kerja malam banget, bokap gue juga pulang malam, jadi gue tuh anak sendirian di rumah, selalu sendirian sampai malam lah. Biasanya tuh bokap duluan yang pulang jam-jam 7, baru ada orang. Udah tuh gue dulu penakut banget, tapi tetep aja di rumah ditinggal sendirian. Nah tapi untung sekarang nyokap gue kalau pulang udah nggak pernah malam-malam lagi. Kalau dulu tuh nyokap gue langganan lembur mulu di kantor, sekarang udah nggak pernah guys, kayak sore udah nyampe rumah, jadi udah nggak takut lagi.
Terus gue tambah gede juga kan, kayak kemarin gue JKT ngekos kan sendiri di Jakarta, kayak tinggal sendiri di kos kan, kayak tidur sendiri, ngapa-ngapain sendiri. Jadi lama-lama nggak, walaupun gue penakut tapi sudah bisa ditangani gitu loh, kayak ya gue masih bisa hidup sendiri di kosan. Bagi JKT kalau latihan juga pulangnya malam gitu, sudah bisa ditangani walaupun gue tetap orangnya takutan. Ya takut hanyalah imajinasi kita. Kalau dikerjai aneh tantang balik. Oh ya? Sama loh, papaku juga kalau dikerjain tuh nantang balik BTW. Papaku tuh gitu. Papaku bilang kalau dikerjain tuh tantang balik, malah mereka yang takut loh. Karena mereka, jadi kata papaku tuh mereka nakutin kita karena mereka pikir kita bakal takut sama mereka. Nah tapi kalau kita tunjukin kita nggak takut, ya mereka malah yang jadi takut, kayak loh kok nih orang nggak takut sama gua gitu. Ya bokap gue juga malah nantangin, kayak kantor bokap gue tuh jadi bokap gue kan kerja di properti ya guys, jadi tapi kantornya tuh nggak gede-gede banget gitu loh guys, kantornya tuh ada di dalam kompleknya. Nah bentuknya bukan gedung tinggi besar gitu kan, tapi adalah di lantai 2 gitu. Nah biasa tuh di situ tempat karyawannya pada duduk-duduk nyantai gitu loh. Terus kayak ada sofa, ada bangku-bangku lah di situ intinya. Terus bokap gue bilang itu kalau di atas tuh ya, kalau nggak ada orang, bangku bisa kegeser-geser. Ada bunyi bangku digeret-geret lah, terus bunyi gedebak-gedebuk lah. Padahal di atas tuh nggak ada orang, lagi sepi. Di tempat atas itu tempat biasa orang-orang pada duduk. Tapi kalau lagi kosong-kosong memang. Nah bokap gue kalau lagi jaga sendirian di kantornya, itu di atas tuh berisik banget padahal dia sendirian. Ya udah, terus bokap gue lama-lama risih kan. Awalnya juga takut gitu ya, orang sendirian siapa yang nggak takut coba. Terus tapi lama-lama risih, kayak kok lama-lama lu ganggu gitu, ngelunjak nih gue dimin. Akhirnya bokap gue marah, kayak jangan, ya diomelin gitu lah intinya sama bokap gue, jangan ganggu lagi gitu, beraninya gini doang gitu. Terus akhirnya sama bapak gue didoain gitu kan, pakai doanya orang Kristen, kayak dalam nama Tuhan Yesus nyala roh-roh jahat di sini bla 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 gitulah. Udah hilang habis itu. Habis itu kayak ya udah, kayak berkurang banget digangguinnya. Tapi kayak bokap gue malah nantangin. Terus kayak pernah juga tuh dia digangguin juga sama Mbak K malam-malam. Pokoknya kalau bapak kan suka ngerokok ya guys tuh, apa namanya, anak-anaknya, istrinya udah pada tidur, dia di depan rumah masih ngerokok aja, main HP, ngeliatin jalanan. Bokap gue tuh yang kayak gitu guys, kayak jam udah tengah malam tuh masih di luar ngerokok, kadang sambil nonton film dia nyetel DVD gitu kan. Tuh bokap gue juga pernah digangguin. Diapain waktu itu bokap gue? Dicubit apa di apa gitu. Terus bokap gue bilang kayak, ya udah ini cubit lagi yang sebelah, mana cubit lagi dong, sama bokap gue digituin. Terus ya udah disuruh cubit lagi malah nggak nyubit. Sama bokap gue bilang tadi berani, sekarang disuruh nggak berani, sama bokap gue digituin. Ya takut kali hantunya bokap gue. Mana kan logat Bataknya tuh kental banget ya bokap gue. Ya bayangin aja lah bentukan bapak gue, bapak tengah-tengah malam suka yang ngudut, kagak takut apa-apa itu, ngudut. Kadang yang ditonton juga film horor loh guys, jangan salah, film horor yang di setel sama dia malam-malam sambil ngudut di luar karena angin-angin sepoi malam gitu. Digangguin kagak takut, ditantangin sama dia, disuruh malah nggak mau. Terus takut kali ya bokap gue, kalau ngomong kan kayak logat Bataknya kenceng ya, dikira marah kali. Mananya katanya mau cubit, ini dicubit lagi nggak mau, cemen kali. Malah nggak ini lagi. Bokap lu galak banget Lisa. Iya emang galak banget kalau ke yang makhluk tak kasat mata ini gangguin. Bokap gue kayak udah di tahap yang risih deh. Dulu mungkin pas masih muda takut, tapi lama-lama kalau udah jadi bapak-bapak udah sebel juga kalau digangguin kayak gitu.
Masalah bokap gue tuh kayak bener-bener kerjanya malam-malam, tengah malam tuh ngudut. Duduk di depan pintu rumah, ngudut. Pintu rumah dibuka, ya kan. Sendirian aja udah gitu. Entah kita udah pada tidur, dia masih ngudut sendiri. Kadang sambil nyetel film. Laki. Setannya genitan. Tapi hebat juga ya, setannya bisa nyubit. Hampir sama sih, sambil nantangin satu persatu. Emang Kak Rizky diapain? Kalau gue sih belum ada di level bapak gue ya, mau nantangin. Mending jangan gangguin gue sekalian malah. Oh, tapi guys, ada tahu di YouTube YouTuber Jepang. Ntar ya, gue cari namanya apa, kalau ada gue kasih tahu nih. YouTuber Jepang, dia tuh dia jadi gini, dia pindah rumah. Jadi dia YouTuber baru ngerenovasi rumah. Nah, rumahnya ini semenjak dia tinggal di situ selalu ada aja paranormal activity yang terjadi. Itu beneran guys, yang kayak apa, barang dijatohin, yang udah kayak poltergeist kan udah kayak barang-barang dijatohin ya, udah yang makhluk tak kasat matanya tuh udah yang nyebelin banget, udah sampai barang dijatohin. Itu tuh sama dia sampai dia pasang kamera guys di kamar mandi. Dia pasang kamera di kamar mandi, ditaruh di atas GoPro-nya, terus dibiarin semalaman. Itu kita bisa lihat langsung kamar mandinya itu kayak barang-barangnya dijatoin dan pintunya tuh ditutup. Jadi itu gimana ya, rumah desain Jepang kan itu kecil ya guys, bukan kecil sih, rumah desain Jepang kan rata-rata minimalis ya, dan itu tuh kamar mandinya bener-bener minimalis guys. Bahkan ya, kalau kita mau bilang itu settingan kali, itu kamar mandi ditutup pintunya sama dia, dan itu ruangannya kecil banget, nggak ada orang di situ. Jadi itu barang dijatoin, terus pintu kamar mandi dimainin jegrek, terus kamar mandi digedor-gedor kenceng banget. Dan tahu nggak guys, yang bikin merinding apa? Yang bikin merinding adalah kejadian barang dijatohin selalu terjadi di jam 3 pagi. Gue ngehnya bukan karena gue udah lihat ceritanya duluan gitu, tapi gue beneran nonton satu persatu videonya, gue liatin satu persatu videonya, dan gue ngeh sendiri, oh itu jamnya selalu jam 3 ya gitu. Gue cek lagi video selanjutnya, jam 3 lagi. Gue cek lagi video selanjutnya, jam 3 pagi lagi. Jadi selalu kejadian itu dimulai di jam 3 pagi. Itu sampai orangnya yang awalnya takut sampai muak banget. Bahkan kalau dia dengar suara itu malah dia samperin. Dia buka jendela, dicek mana suaranya. Bahkan ada tuh beberapa video kedengeran banget ada suara orang nangis di luar, sama dia dikejar suaranya, dicari arahnya dari mana, nggak kelihatan. Gue lupa namanya apa. Iya benar Kak Dimas, endingnya dia piara kucing. Apa ya namanya, bentar ya, aku lupa loh. Aduh, namanya siapa ya? Kalian bisa langsung lihat di YouTube guys. YouTube channelnya dia belum hapus sama sekali video-videonya dia. Oh, Yama-Q. Kalian bisa cari di YouTube. Y-A-M-A terus huruf Q. Yama spasi Q. Itu YouTube-nya dia masih banyak video-video waktu dia rekam pakai GoPro tuh kejadiannya. Dan hebatnya setelah dia pelihara kucing, itu semua kejadian paranormal hilang. Gak ada lagi. Hebat ya? Jadi tiba-tiba suatu hari ada kucing putih datang ke depan rumahnya dia, nyamperin ke rumahnya dia. Gue percaya kucing itu memilih kita, bukan kita yang memilih kucing. Benar bukan kawan-kawan? Karena kucing ini nyamperin dia. Terus akhirnya dia ngeliat kan, oh yaudahlah gue rawat aja nih kucing sama si Yamaki. Akhirnya dia ngerawat tuh kucing, dirawat sama dia, dibawa ke rumah. Udah, terus dia bilang,
semenjak saya pelihara kucing ini, gangguan-gangguan paranormal itu udah gak pernah terjadi lagi. Udah sekarang video YouTube-nya dia isinya tentang kucingnya dia. Terus ada satu video kucingnya tuh sempet kayak ke jendela ngelongok keluar gitu loh. Dan kucingnya tuh ngelihat ke arah biasa ada sumber suara nangis. Suara nangis itu bersumber. Jadi kucingnya suka ngeliat ke arah situ loh, ke tempat dia biasa dengar ada suara orang nangis. Tapi setelah pelihara kucing itu benar-benar udah gak digangguin lagi. Keren ya kucing. Aku bersyukur aku punya kucing. Paling lucu sumber suaranya disiram air panas. Iya, bener. Saking keselnya dia itu loh. Dia sampai lempar pakai air panas. Oh, sama dia bahkan kayak beli kamera inframerah ya. Kamera apa ya namanya ya? Gue lupa deh. Pokoknya dia kameranya itu kayak bisa nangkep partikel yang gak bisa ditangkap sama kamera biasa gitu loh guys. Nah pernah tuh dia ada percobaan ngelempar kaleng. Nah tapi dia coba pakai kamera itu juga tuh buat ngerekam waktu dia ngelempar kaleng. Pas dia ngelempar kaleng minuman, kalengnya itu kayak nabrak sesuatu dulu baru jatuh. Dia ngelempar minumannya tuh ke arah luar gitu loh, tempat biasa dia dengar suara ada nangis. Jadi dia lempar kalengnya itu nggak langsung jatuh bruk ke aspal, tapi kayak nabrak dulu, lurus dulu baru jatuh ke bawah. Kalian lihat deh guys, YouTube-nya Yamakyu. Kalian scroll ke bawah itu masih ada video-video dia diganggu. Sampai dia bingung kayak apa sih ini suara ketokan dari mana gitu. Tapi itu benar ganggu banget sih guys suara ketokannya. Soalnya kan ada dia pakai suaranya gitu ditunjukin. Buset itu kenceng banget digangguinnya, diketok-ketoknya. Gue nonton bareng nyokap gue kan, terus nyokap gue bilang, ya emang dek kalau jam 3 gitu kan jam-jamnya makhluk-makhluk tak kasat mata iseng. Mereka kuat tuh di jam-jam segitu. Makanya kalau kita lihat film-film horor pasti mereka kejadiannya yang disorot jam 3 subuh kan, jam 3 pagi. Itu guys. Sangat menantang diri sendiri ya, malam Jumat malah ngomongin horor. Kalau gitu, karena ini sudah malam, sudah lewat tengah malam, dan ini malam Jumat, tidak baik untuk kita bercerita-cerita horor sampai lewat tengah malam terus. Kita sudahi podcastnya tuh, Showroom Jurnalisa hari ini. Kita masih bisa ketemu di malam Jumat minggu depan. Kita masih bisa baca riddle lagi, baca horor lagi. Ternyata hari ini gue mau sambil baca riddle, cuma ternyata tadi cerita horornya lumayan panjang-panjang ya guys. Makan waktu banget kalau misalnya sambil baca riddle juga. Jadi kita lanjutin di minggu depan. Thank you ya guys udah nemenin. Ada 422 orang, aku terharu. Kalian mau nemenin aku? Minggu depan itu aku ada rencana guys mau private video call. Kira-kira di sini kalian mau nggak kalau private video call? Tenang aja, harganya nggak akan aku bikin mahal-mahal. Karena aku juga baru mulai. Aku bikin se-affordable mungkin. Dan kalaupun misalnya kalian berminat nih, kita private video call pakai platform Dinotis. Kalian enaknya di hari apa guys? Gue ada nge-tweet sih. Ini perkiraan gue baru mau coba aplikasinya. Jadi kayaknya ada di hari Kamis, Sabtu, Minggu. Enaknya di hari apa guys kalau mau private video call? Pakai aplikasi Dinotis ya guys. Bisa website juga, kalau nggak salah bisa lewat website juga di aksesnya. Nanti gue kabarin lagi minggu depan kalau misalkan memang jadi private video call. Jadi nanti gue bisa tinggal schedulein aja, bisa langsung gue schedule, langsung gue setting tanggalnya, jamnya. Ntar kalian kalau emang berminat tinggal apply aja gitu. Oke
Kira pakai Zoom belinya pakai poin, enggak sih. Setahu aku itu mudah dipakai kok gitu. Tapi aku kabarin lagi ya guys. See you minggu depan. Bye bye. Thank you semuanya. Selamat tidur. Jangan lupa berdoa sebelum tidur. Bye bye. Konbanwa. Oyasumi.